Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final proyek kami, yaitu eksplorasi visualisasi data kuaci di RStudio berdasarkan hasil observasi langsung pada sampel kuaci berbagai varian rasa. Yang beranggotakan Rizky Agung Prasetya, Trisna Kusuma Ramadhani, Colit Afidrus Wijayanto, dan Syahla Kesha Maestria. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kuaci berdasarkan sejumlah variabel utama, yaitu rasa, panjang, lebar, dan tebal kuaci. Analisis ini difokuskan pada identifikasi pola, distribusi, serta hubungan antar variabel guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sifat fisik dan kategori rasa kuaci. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap berbagai jenis kuaci, di mana pengukuran dimensi fisik dilakukan dengan menggunakan alat pengukur digital presisi tinggi untuk memastikan tingkat akurasi yang maksimal. Variabel penelitian mencakup rasa kuaci yang dikategorikan ke dalam beberapa varian seperti rasa, milk, dan lainnya, serta dimensi fisik kuaci yang meliputi panjang, lebar, dan tebal. Selanjutnya ada statistical descriptive data. Dataset berhasil dimuat menggunakan read Excel dari paket read Excel ke variabel data dalam format table. Data memiliki 5 kolom, yaitu kolom nomor, rasa kuaci, panjang kuaci, lebar kuaci, dan tebal kuaci. Head data digunakan untuk melihat 6 baris pertama dan memeriksa struktur datanya. Lalu selanjutnya ada summary data kuaci. Panjang kuaci berkisar antara 1,06 cm hingga 2,49 cm dengan rata-rata 1,9 cm dan medianya yaitu 1,86 cm. Sebagian besar kuaci, yaitu 75%, memiliki panjang kurang dari 1,96 cm, menunjukkan bahwa mayoritas kuaci memiliki ukuran yang cukup seragam dengan sedikit variasi. Lebar kuaci berkisar antara 0,39 hingga 1,75 cm dengan rata-rata 0,975 cm dan medianya yaitu 0,940 cm. Lebar kuaci cenderung homogen dengan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai median. Tebal kuaci, ketebalan kuaci memiliki rentang yang kecil yaitu antara 0,050 cm hingga 0,24 cm dengan rata-rata 0,22 cm dan mediannya adalah 0,22 cm. Variasi ketebalan sangat kecil menunjukkan bahwa dimensi ini sangat konsisten di seluruh dataset. Yang terakhir ada rasa kuaci. Terdapat 200 data untuk variabel rasa kuaci dengan tipe data berupa karakter. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Agung. Selanjutnya ada visualisasi data. Diagram pie atau pie chart yang digunakan untuk menampilkan distribusi rasa kuaci yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori: green tea, caramel, milk, dan original. Kategori rasa diagram ini membagi lingkaran menjadi 4 bagian. Masing-masing mewakili rasa kuaci yang diamati. Setiap bagian menunjukkan proporsi data untuk rasa tersebut. Tampilan warna: green tea menggunakan warna hijau muda, caramel menggunakan warna merah tua, milk menggunakan warna biru tua, dan original menggunakan warna merah muda. Selanjutnya ada korelasi antara dimensi fisik kuaci. Yang pertama, panjang kuaci versus lebar kuaci, yaitu 0,578. Ada hubungan positif moderat antara panjang dan lebar kuaci. Artinya kuaci yang lebih panjang cenderung juga memiliki lebar yang lebih besar. Selanjutnya ada panjang kuaci versus tebal kuaci, yaitu 0,035. Korelasi sangat lemah, menunjukkan panjang kuaci tidak banyak berhubungan dengan ketebalannya. Selanjutnya ada lebar kuaci versus tebal kuaci, yaitu negatif 0,055. Korelasi negatif sangat lemah, artinya lebar kuaci hampir tidak mempengaruhi ketebalannya. Korelasi tertinggi adalah antara panjang kuaci dan lebar kuaci, yaitu 0,578. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup signifikan dibandingkan pasangan variabel lainnya. Gambar heat map yang menunjukkan korelasi antara variabel-variabel numerik dalam dataset. Korelasi diukur dengan nilai antara negatif 1 dan 1. Warna biru muda menunjukkan korelasi positif lemah. Warna putih menunjukkan tidak ada korelasi, nilai mendekati 0. Warna merah menunjukkan korelasi negatif, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Korelasi antara lebar kuaci dan tebal kuaci tampak lemah, warna lebih terang, sehingga mungkin tidak ada hubungan kuat antara keduanya. Selanjutnya ada korelasi antara lebar kuaci dengan panjang kuaci, menunjukkan hubungan sedang, warna biru lebih gelap. Selanjutnya ada visualisasi distribusi, scatter plot, dan korelasi data.
Scatter plot matrix yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dengan dataset. Histogram pada diagonal menunjukkan distribusi masing-masing variabel, misalnya panjang kuaci dan lebar kuaci, memiliki distribusi yang mirip dengan bentuk lonceng normal. Scatterplot di luar diagonal menunjukkan hubungan korelasi antara pasangan variabel. Garis merah dalam scatterplot menunjukkan tren linear regresi sederhana jika garis mendekati horizontal, korelasi rendah atau tidak signifikan. Angka dalam kotak menunjukkan nilai korelasi person. Selanjutnya ada visualisasi histogram data panjang kuaci. Histogram ini menunjukkan distribusi data variabel panjang kuaci dengan rentang nilai antara 1,0 hingga 2,5 dan puncak frekuensi di sekitar 2,0. Mayoritas data terkonsentrasi pada rentang 1,8 hingga 2,2, menunjukkan distribusi yang mendekati normal, sementara nilai di luar rentang ini memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah. Terdapat satu outlier di bawah 1,5 yang mungkin merupakan data ekstrim atau kesalahan pengukuran dan memerlukan tinjauan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu visualisasi histogram dari data lebar kuaci. Di sini ada kode RStudionya, yaitu dengan warna navy dan juga titel atau judul histogram lebar kuaci. Dan untuk bagian Xlab merupakan lebar kuaci dengan border berwarna putih. Dari histogram tersebut menunjukkan distribusi frekuensi lebar kuaci, di mana sebagian besar kuaci memiliki lebar antara 0,9 hingga 1,2 dengan frekuensi tertinggi di sekitar 1,0. Mayoritas data terkonsentrasi di tengah, yang mencerminkan distribusi yang terpusat. Sementara terdapat satu kelompok data di sekitar 1,5 dengan frekuensi yang sangat rendah, yang kemungkinan merupakan outlier atau pencilan. Selanjutnya, visualisasi histogram data tebal kuaci. Dari histogram tersebut menunjukkan distribusi frekuensi tebal kuaci, di mana sebagian besar kuaci memiliki ketebalan sekitar 0,2 hingga 0,25 dengan frekuensi tertinggi di sekitar 0,2. Sebagian besar data terkonsentrasi di rentang ini, menunjukkan distribusi yang cenderung terpusat. Ada beberapa data dengan frekuensi rendah di luar rentang tersebut, seperti di sekitar 0,05 dan 0,15 yang kemungkinan merupakan nilai ekstrim. Selanjutnya, visualisasi histogram dan juga box plot untuk panjang kuaci. Yang pertama, box plot panjang kuaci. Dari box plot tersebut menunjukkan rentang data di luar Q1 dan Q3 hingga batas tertentu 1,5 IQR dari Q1 dan Q3. Median panjang kuaci berada di sekitar 1,9 cm. Ada beberapa outlier atau pencilan di bawah 1,4 cm dan di atas 2,4 cm. Selanjutnya, histogram dan density panjang kuaci. Histogram pada batang biru menunjukkan distribusi frekuensi panjang kuaci dalam rentang tertentu. Kurva kuning pada grafik kepadatan kernel atau density plot menggambarkan estimasi probabilitas distribusi data secara halus. Sebagian besar panjang kuaci berada di sekitar 1,4 sampai 2,1 cm. Distribusi data tersebut memiliki sedikit skewness ke kanan karena ada beberapa nilai yang lebih besar dari 2,4 cm. Selanjutnya, visualisasi histogram dan box plot untuk kolom lebar kuaci. Box plot lebar kuaci pada bagian atas menggambarkan distribusi data dengan median sekitar 1,1 dan rentang interkuartil atau IQR antara 0,9 hingga 1,3. Titik-titik di luar whisker menunjukkan adanya beberapa outlier, yaitu data yang berada di bawah 0,6 dan di atas 1,5. Kemudian histogram dan density lebar kuaci, yaitu pada bagian bawah. Histogram pada bagian bawah menunjukkan frekuensi nilai data dengan distribusi yang mendekati normal, tetapi terdapat indikasi bimodalitas dua puncak, yaitu pada sekitar 1,0 dan 1,2. Density plot garis kuning mempertegas distribusi data ini, yang tampak hampir simetris namun dengan dua kelompok dominan. Data ini menunjukkan sebagian besar nilai terpusat di sekitar median, tetapi ada outlier atau pencilan dan kemungkinan dua kelompok distribusi yang berbeda, yang memerlukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada box plot dan histogram untuk kolom tebal kuaci. Box plot di bagian atas, median tebal kuaci terletak di sekitar 0,2 dengan rentang interkuartil atau EQR di antara 0,18 hingga 0,22 yang menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi di rentang ini.
Titik di luar whisker menunjukkan adanya outlier, yaitu nilai yang lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya histogram dan density tebal kuaci, yaitu pada bagian bawah. Frekuensi data menunjukkan distribusi yang cenderung miring ke kiri atau positively skewed, dengan sebagian besar nilai terpusat di sekitar 0,2. Density plot, yaitu garis kuning, menunjukkan distribusi data yang halus, dengan puncak utama di sekitar 0,2 dan penurunan tajam setelahnya. Yang selanjutnya yaitu ada visualisasi blok plot data kuaci. Yang ke-1, panjang kuaci yang sebelah kiri membandingkan panjang kuaci dari 4 varian rasa, yaitu karamel, green tea, milk, dan original. Kuaci original memiliki nilai median yang lebih tinggi dibandingkan varian lain, menunjukkan bahwa kuaci original cenderung lebih panjang. Yang kedua, lebar kuaci yang grafik tengah menunjukkan perbandingan lebar kuaci berdasarkan rasa. Kuaci original memiliki lebar yang lebih besar dibandingkan varian lain, dengan median tertinggi. Yang ketiga, tebal kuaci grafik sebelah kanan menampilkan perbandingan ketebalan kuaci dari setiap rasa. Kuaci varian milk memiliki median ketebalan lebih tinggi dibandingkan varian lain, sementara kuaci original memiliki median ketebalan paling kecil. Selanjutnya ada visualisasi density plot with multi-plot arrangement, menampilkan 3 density plot untuk menunjukkan distribusi ukuran kuaci berdasarkan rasa, yaitu karamel, green tea, milk, dan original, pada 3 variabel yaitu panjang, lebar, dan tebal kuaci. Yang ke-1 yaitu panjang kuaci. Kuaci original memiliki distribusi yang lebih ke kanan, menunjukkan panjang rata-rata kuaci yang lebih besar dibandingkan rasa lainnya. Rasa karamel, green tea, dan milk memiliki distribusi yang saling tumpang tindih dengan rata-rata panjang yang serupa. Yang kedua, lebar kuaci, yaitu plot bagian tengah. Kuaci original kembali menunjukkan nilai rata-rata yang lebih besar untuk lebar, dengan distribusi yang menyimpang ke kanan. Kuaci rasa lain, yaitu karamel, green tea, dan milk, memiliki distribusi yang lebih sempit dengan nilai rata-rata lebar yang lebih kecil. Yang ketiga, tebal kuaci, plot sebelah kanan, yaitu kuaci milk memiliki distribusi paling lebar dan puncak yang tinggi, menunjukkan variasi ketebalan yang lebih besar, tetapi sebagian besar berada di nilai rata-rata tinggi. Kuaci original memiliki distribusi yang sempit dan rata-rata ketebalan paling rendah dibandingkan yang lain. Karamel dan green tea memiliki distribusi ketebalan yang saling tumpang tindih dengan nilai rata-rata lebih kecil dari milk tetapi lebih besar dari original. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menggunakan IDA untuk menganalisis karakteristik kuaci berdasarkan dimensi fisik, yaitu panjang, lebar, dan tebal, dan rasa, yaitu karamel, green tea, milk, dan original. Dan memiliki hasil utama, yaitu yang pertama dimensi fisik, panjang rata-rata 1,906 cm dengan kolerasi positif sedang terhadap lebar 0,578. Lebar rata-rata 0,975 cm, distribusi homogen. Tebal rata-rata 0,2286 cm dengan beberapa outlier. Yang kedua yaitu kategori rasa. Di antaranya kuaci original cenderung lebih panjang dan lebar dibanding varian lain. Kuaci milk memiliki ketebalan tertinggi. Kuaci karamel dan green tea memiliki karakteristik fisik yang mirip tetapi lebih kecil dari kuaci original. Yang ketiga yaitu visualisasi data, di antaranya yaitu histogram dan blok plot menunjukkan data terkonsentrasi di sekitar rata-rata dengan outlier. Scatter plot dan heat map mengonfirmasi kolerasi signifikan panjang lebar yaitu 0,578. Density plot memperlihatkan distribusi ukuran kuaci berdasarkan rasa. Terima kasih dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.